Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membuat simulasi kolom distilasi yang sekaligus digunakan juga untuk menjalankan reaksi. Istilahnya adalah reactive distillation. Nah, kapan kita pakai kolom distilasi bereaksi ini? Kita akan memakai kolom jenis ini apabila produk hasil reaksi harus dipisahkan terus-menerus secara kontinu. Jadi produknya harus terus diambil. Nah, untuk proses seperti itu, kolom distilasi bereaksi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan aspek teknis dan ekonomi dari operasi tersebut, ya. Keuntungan utamanya tentu saja kita akan dapat perolehan atau yield yang lebih besar. Jumlah produk yang dihasilkan akan lebih besar dibandingkan dengan kita memakai reaktor sendiri kemudian menyambungkannya dengan kolom distilasi. Selain itu akan ada penghematan energi karena hanya ada satu kolom ya, kolom distilasi yang sekaligus menjalankan reaksi tersebut, dan tentunya akan ada penghematan biaya dari segi modal ya, dua alat menjadi satu, dan nanti dari segi produk juga kita bisa jual dengan harga lebih murah atau kita bisa jual dengan margin atau keuntungan yang lebih tinggi ya. Oke, contoh kasusnya seperti ini. Ada reaksi antara metanol CH3OH dengan asam asetat sehingga dihasilkan metil asetat dan H2O. Metil asetat ini adalah salah satu minyak resin yang banyak digunakan untuk produksi kulit imitasi ya. Reaksinya seperti ini, nanti kita bisa spesifikasi di dalam HISIS. Reaksinya reaksi kinetika, fasanya liquid dengan parameter nilai A atau K0-nya 10 pangkat 5 dan energi aktivasinya 2,3 kali 10 pangkat 4 kJ per kilomol. Fluid package-nya kita akan pakai Wilson Ideal. Oke, kita akan langsung lihat di HISIS-nya, saya sudah buka sebelumnya. Pertama, seperti biasa kita masukkan dulu komponen yang akan kita gunakan ya. Ini adalah di menu komponen list. Oke, kita akan add komponennya sesuai dengan yang ada di reaksi ini ya. Pertama adalah metanol. Kemudian asam asetat ya, sudah ada nih. Kemudian metil asetat. Metil asetat ya. Dan terakhir adalah H2O. Oke, kita lihat lagi komponennya ada metanol, asam asetat, metil asetat, dan H2O. Selanjutnya ke fluid package, kita akan pakai Wilson Ideal. Kita add. Fluid package-nya kita pilih Wilson. Untuk fasa uapnya, defaultnya sudah ideal ya. Anda bisa pilih yang lain, tapi dalam kasus ini kita pakai yang ideal saja. Kita cek binary koefisiennya sudah lengkap ya, jadi kita tidak perlu estimate, tidak perlu ya, karena di sini sudah lengkap untuk semua komponen. Kalau ada yang masih kosong, baru kita perlu estimate. Berikutnya ke reaksinya, kita akan masukkan reaksi. Di sini diketahui reaksinya kinetika, jadi kita pilih kinetik, add reaction, spesifikasi ya, kita klik 2 kali. Nah, komponen yang bereaksi apa saja akan kita masukkan di sini. Metanol. Nah, samakan dengan reaksi yang terjadi ya. Metanol, asam asetat, metil asetat, dan H2O. Metanol sama asam asetat adalah reaktan. Kemudian metil asetat dan H2O adalah produk. Forward order dan reverse order ini kita akan manfaatkan kalau reaksinya bolak-balik ya. Sementara kita biarkan default, tapi kita tidak perlu spesifikasi data untuk reverse reaction. Biarkan empty saja. Oke, reaksinya saya geser sedikit. Reaksinya fasa liquid, molar concentration, metanol liquid phase sudah sesuai. Nah, ini pastikan basis unitnya kita bekerja dalam satuan SI ya. Pastikan sama. Nilai A-nya 10 pangkat 5. Kemudian energi aktivasi 2,3 kali 10 pangkat 4. Satuannya kilojoule per kilomol. 23.000 ya. Sudah lengkap di sini. Reaction heat masih empty, tidak apa-apa. Nanti kalau kita sudah add to fluid package akan terisi. Reaksi sudah hijau, bisa kita close.
Nah, di sininya masih kuning, not attached to FP. Jadi jangan lupa harus add dulu ke fluid package-nya. Oke, reaksi sudah ready, konfigurasi juga sudah oke. Jadi reaksi kita sudah siap digunakan untuk simulasi, ya. Jadi sekarang kita bisa masuk ke menu simulation. Oke, berikutnya kita akan buat aliran feed. Aliran feed kita buat ya. Kasih nama feed. Kemudian suhu 75 derajat Celcius. Tekanannya 101,3 kPa. Kemudian molar flow-nya 45 kmol per jam. Oke, conditionnya sudah oke. Unknown composition, kita akan isi komposisi sesuai data yang ada. Fraksinya fraksi mol, sudah sama fraksi mol. Metanol 0,4, asam asetat 0,4, metil asetat dan water 0,1. Oke, komposisi sudah lengkap, data sudah lengkap, maka aliran kita akan oke ya, sudah biru tua. Feednya sudah biru tua. Berikutnya kita akan buat kolom distilasi. Kita ikuti saja langkah-langkah yang ada di slide-nya ya. Oke, kita panggil kolom distilasinya. Separator distillation column. Oke, input-outputnya kita lengkapi dulu. Namanya reactive distillation. Oke, kemudian jumlah stage 15. Umpan di stage 10. Ini kita pilih feed. Inlet stage-nya adalah stage 10. Kemudian condenser type-nya total. Jadi produk kita dalam bentuk cair ya. Kemudian overhead liquid kita kasih nama distilat. Bottom-nya kasih nama bottom. Energi, con-key, dan rep key. Oke, input outputnya sudah selesai. Data yang kita isikan apalagi? Kita akan isi data tekanan sama reflux ratio dan distillate rate ya. Jadi dari input output ini kita bisa klik next. Reboiler type kita biarkan default saja, tidak ada pengaturan khusus. Tekanan. Kondenser 90 kPa. Reboilernya 97. Delta P-nya 0 ya. Kita next. Suhu tidak punya data dulu, kita bisa skip, next saja. Reflux ratio kita isi 5. Kemudian distillate rate-nya 20. Ini buat monitor run kita nanti ya. Kemudian dan. Oke, datanya sudah lengkap. Kita akan running kolomnya. Lihat dulu di monitor. Pastikan degree of freedom sudah 0 ya. Baru kita akan run. Kita tunggu sampai runnya selesai, konvergen. Reflux ratio sudah sesuai yang kita inginkan 5, distillate rate-nya 20. Nah, kita lihat sekarang di worksheet. Worksheet composition. Oke, perhatikan bahwa kalau kolom ini hanya bekerja sebagai kolom pemisahan atau distilasi, berarti tidak ada reaksi, maka metil asetat tidak ada yang terbentuk baru. Ini hanya pemurnian saja. Ya, Anda perhatikan metanol yang terbuang ke distilat juga masih besar, asam asetat yang terbuat ke bottom juga masih besar. Sementara produk kita metil asetat dan H2O secara total masih sama, hanya karena dia terpisahkan ke distilat dan bottom, ini komposisinya berubah, tapi lajunya akan tetap sama. Ya, jadi kalau kolomnya hanya berfungsi sebagai kolom pemisahan, maka komposisinya seperti ini. Kita akan simpan datanya untuk kita bandingkan nanti dengan kolom yang memuat reaksi ya. Oke, ini untuk analisis kita nanti.
Jadi Anda bandingkan run sebelum ada reaksi, sekarang kalau ada reaksi seperti apa. Cara mengaktifkan reaksi, ini saya perbesar ya. Cara mengaktifkan reaksi, buka kembali kolom distilasinya. Nah, ini tadi kita sudah lihat worksheet-nya ya. Nah, Anda bisa buka bagian reaction di sini. Reaction sementara masih kosong, result juga belum ada ya. Kita akan masukkan reaksi dengan mengklik new. Nah, ini reaksinya kita panggil dari sini, kolom reaction, reaction set. Kalau banyak setnya Anda bisa pilih, tapi tadi hanya satu reaksi, kita klik set satu saja. Kemudian tempat terjadinya reaksi, kita lihat reaksi hanya berjalan pada stage 5 sampai 10. Nah, kenapa seperti ini? Karena tadi umpan kita itu ada di stage 10. Kemudian kita mau produk kita dari atas tadi metil asetatnya ya sebagai overhead liquid. Jadi kita mau reaksi berjalan di stage 10 sampai 5 ke atas. Sementara kalau terlalu atas sudah uap, sepertinya tidak akan berjalan reaksinya. Ya. Jadi first stage-nya kita tandai stage 5 dan last stage-nya adalah stage 10. Nah, di sini kita sudah spesifikasi reaksi, tapi kolom belum akan belum akan mulai menghitung karena kita belum set aktif di sini, ya. Jadi Anda tidak perlu set aktif dulu, kita akan spesifikasikan dulu suhunya. Nah, suhu untuk tech condenser itu 50, tray 1555, reboiler 100. Jadi kita lihat ke parameter, kemudian profil ya, temperaturnya kondenser 50, tray 1555, reboiler 100. Ini 50, tray 15 itu 55. Ini untuk memastikan bahwa reaksi berjalan pada stage 5 sampai 10 tadi ya. Di sini 100. Oke, kemudian solver. Nah, solver kita defaultnya adalah HiSim inside out. Supaya HiSys atau kolom distilasi ini bisa dihitung oleh HiSys sebagai kolom yang menjalankan reaksi, Anda perlu ganti solving methodnya. Kita ganti menjadi sparse continuation solver ya. Jadi bisa menghitung nanti. Si HiSys bisa sekaligus menghitung reaksi. Oke, solver sudah. Apalagi yang belum? Solver sudah, temperatur profil sudah. Oke, kita akan kembali ke tab monitor untuk melihat hasil simulasi atau hasil run kolom. Sudah desain, lalu monitor. Nah, oke, kita akan run kolomnya. Kita tunggu. Oke, sudah konvergen. Sekarang kita lihat worksheet-nya. Composition. Oh, sorry, saya belum reset ya di run-nya tadi. Sebaiknya reset dulu supaya 0 baru kita mulai. Cek juga reactionnya sudah di checklist ya. Nah, ini harus sudah aktif supaya reaksinya bisa dihitung. Ini kita set aktif, desain, monitor, sudah reset, baru kita run ulang. Ada error gini jangan kaget ya, biarkan karena kita akan berubah metode perhitungan tadi. Kita tunggu sampai sampai konvergen simulasinya.
Memang sedikit lama ya konvergennya, tapi pada akhirnya konvergen karena mungkin tadi mengejar nilai reflux ratio dan distillate rate dan juga harus menghitung reaksi ya. Jadi ada beberapa iterasi tambahan. Oke, hasilnya kita lihat worksheet. Nah, hasil ini kita akan bandingkan dengan yang sudah di capture tadi. Nah, ini hasilnya ya. Tadi sebelum ada reaksi, produk kita di distilat dan bottom itu masih sebagian besar metanol dan asam asetat. Ketika sudah berjalan reaksi, nah lihat mulai terbentuk asam asetat, metil asetatnya. Metil asetat banyak terbentuk di distilat dan bisa langsung dipisahkan ya, produknya kita langsung dapat metil asetat, sementara sisa airnya itu terbawa ke produk bawah ya. Kita lihat di reaction. Nah, Anda bisa lihat resultnya. Di sini ada konversinya ya. Konversinya sampai di stage 10 ini mencapai 96,9%. Oke, seperti itu cara mensimulasikan kolom reactive distillation. Silakan dicoba kembali.